Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 40-45. Mari kita baca bersama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Pagi ini, saya akan membagikan kasih karunia Tuhan dengan judul Tergerak oleh Belas Kasihan. Nas hari ini adalah kisah tentang penyembuhan seorang penderita kusta. Untuk memahami kisah ini dengan baik, pertama-tama kita perlu memahami apa arti penyakit kusta bagi orang-orang pada zaman kuno. Bagi orang-orang kuno, kusta bukanlah sekadar salah satu jenis penyakit, atau penyakit yang sulit disembuhkan pada masa itu. Bagi orang-orang kuno, kusta adalah kematian. Dalam literatur Rabi kuno, ada bagian yang mencatat tentang kematian, dan di sana ada pemahaman yang unik tentang kematian. Berhentinya napas jasmani adalah kematian. Tetapi orang-orang kuno tidak hanya menganggap berhentinya napas jasmani sebagai kematian. Ada berbagai makna kematian, dan salah satunya adalah menderita kusta. Jadi, ini bukan berarti menderita kusta, lalu suatu saat napas jasmani berhenti dan mati. Tetapi terjangkitnya kusta itu sendiri. Fakta bahwa seseorang menderita kusta sudah dianggap sebagai kematian. Jika kita memikirkan mengapa demikian, pertama-tama mungkin karena orang-orang kuno menganggap kusta sebagai kutukan Tuhan. Karena mereka menganggapnya sebagai kutukan Tuhan, mereka pasti menganggap hubungan dengan Tuhan sudah terputus. Ini dapat dilihat sebagai kematian rohani. Karena hubungan dengan Tuhan telah terputus, maka ia mati secara rohani. Alasan lain yang bisa kita duga adalah karena jika seseorang menderita kusta, hubungannya dengan orang lain akan terputus sama sekali. Kusta dianggap sebagai penyakit yang najis. Dan jika seseorang bersentuhan dengan penderita kusta, orang yang bersentuhan itu juga menjadi najis. Jadi, penderita kusta harus diisolasi sepenuhnya dari orang lain. Mereka bahkan tidak bisa hidup bersama di dalam kota atau desa, dan harus diusir keluar tempat tinggal mereka untuk hidup dalam komunitas mereka sendiri. Saat membaca Alkitab, kita melihat gambaran di mana para penderita kusta berkumpul. Pemandangan ini dapat dilihat sebagai hasil dari pengusiran mereka dari tempat tinggal mereka dan pembentukan komunitas baru mereka sendiri. Melihat hal ini, meskipun napas jasmani mereka masih ada, mereka tidak dapat bertemu keluarga, tentu saja tidak dapat memiliki pekerjaan, dan harus melepaskan semua hal yang manusiawi. Ini dapat dilihat sebagai kematian sosial. Kematian di mana tidak dapat terhubung dengan siapapun dan tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, yaitu kematian sosial. Kematian rohani. Kematian sosial. Jika dipikirkan, sepertinya bukan hanya penderita kusta yang mengalaminya. Jika seseorang tidak mengenal Tuhan dengan benar, dan tidak masuk ke dalam komunitas dengan benar, sepertinya ada banyak orang yang tampaknya hidup tetapi mati secara rohani dan tampaknya hidup tetapi mati secara sosial. Seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini, kematian rohani, kematian sosial, orang yang terkurung dalam kematian, bertemu dengan Yesus dalam nas hari ini. Apa yang terjadi padanya? Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Amin. Seorang penderita kusta datang kepada Yesus. Sebenarnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tindakan ini saja sudah menjadi alasan yang sah untuk merajam orang ini sampai mati. Karena ia sedang mencoba melakukan kontak dengan orang lain. Jika seseorang menderita kusta, tentu saja dilarang untuk mendatangi orang lain. Dan bahkan, jika orang lain mendekati penderita kusta tanpa sadar, penderita kusta memiliki kewajiban untuk memperingatkan dari jauh, najis, dan mencegah mereka mendekat. Realitas yang menyedihkan bagi para penderita ini adalah
mereka harus menghentikan orang-orang yang mendekat tanpa sadar, mencegah mereka datang. Jika tidak, jika mereka tidak memberi peringatan seperti itu, jika mereka tidak mencegah orang lain mendekatinya, ini juga menjadi alasan untuk dirajam sampai mati. Orang seperti itu datang dan bersujud di hadapan Yesus, dan ia memohon untuk ditahirkan. Secara hukum Taurat, ia adalah orang yang tidak boleh datang. Orang yang tidak boleh mendekati siapapun, sekarang sedang mendekati Yesus. Ini jelas merupakan tindakan yang dilakukan dengan tekad untuk mati. Orang yang menderita kusta ini mengaku seperti ini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pengakuan ini sungguh luar biasa dan menarik. Kalau engkau mau, engkau dapat. Ini jelas merupakan sifat Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Manusia memiliki banyak keinginan, tetapi tidak semua yang diinginkan dapat terwujud. Namun, Tuhan berbeda dari manusia. Di mana letak perbedaan antara Tuhan dan manusia? Tepat di sini. Antara keinginan dan pemenuhan, manusia tidak dapat memenuhi semua yang diinginkannya, tetapi Tuhan adalah pribadi yang dapat memenuhi semua yang dikehendakinya. Bagi Dia yang keinginannya adalah pemenuhan. Masalahnya bukanlah apakah bisa dipenuhi atau tidak, tetapi apakah Dia menghendakinya atau tidak. Sebenarnya, disinilah letak masalahnya. Meskipun penderita kusta ini hidup dalam kehinaan dan kesulitan seperti itu, ia jelas mengetahui fakta ini. Ia tahu bahwa masalahnya tidak terletak pada apakah bisa dipenuhi atau tidak, tetapi pada apakah orang itu menghendakinya atau tidak. Mari kita baca bersama nas hari ini, ayat 41 dan 42. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Amin. Tuhan kita tidak begitu saja mengusir penderita kusta yang datang yang tidak sopan itu. Tuhan kita menghendakinya, dan orang yang menderita kusta itu menjadi tahir sesuai dengan kehendak Yesus kita. Namun, proses pentahiran, proses penyembuhannya, sungguh luar biasa. Cara Yesus memperlakukan orang itu lebih dari yang kita bayangkan. Jauh lebih hangat dan sangat lembut dari yang kita pikirkan. Pertama, Tuhan kita berbelas kasihan kepadanya. Perasaan itu mungkin merupakan perasaan pertama yang dirasakan oleh penderita itu setelah ia sakit. Sampai saat itu, tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepadanya. Semua orang menghukumnya dengan mengatakan, dia dikutuk oleh Tuhan. Dan bahkan keluarganya pun pasti menolaknya dengan berkata, jangan tularkan kenajisanmu. Setelah jatuh sakit, mungkin untuk pertama kalinya orang ini menerima belas kasihan. Tuhan kita berempati dengan rasa sakit dan air matanya. Di dalam Tuhan kita ada kehangatan seperti ini. Namun, Yesus tidak berhenti pada empati emosional saja. Selanjutnya, dia melakukan tindakan yang lebih luar biasa, yaitu mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Yesus tanpa ragu menyentuh orang yang akan menajiskan siapapun yang bersentuhan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dan tanpa ragu menyentuh tubuhnya. Belas kasihan Yesus bukanlah sekadar merasakan penderitaannya sebagai penderitaan pihak ketiga. Artinya, dia tidak merasakannya secara objektif. Hati, kehangatan, dan tindakannya yang ikut menderita bersama seolah-olah itu adalah penderitaannya sendiri. Itulah hati Tuhan kita yang ditunjukkan dalam nas hari ini. Itulah sebabnya dia mengulurkan tangannya, dan dengan rela menyentuh tubuhnya yang najis. Dengan belas kasihan ini, dengan ikut merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaannya sendiri, penyembuhan dimulai. Penyembuhan dimulai dari sini. Semua penyembuhan dan pemulihan dimulai dari sini. Hati yang berbelas kasihan yang merasakan penderitaan seseorang, seolah-olah itu penderitaanku sendiri. Hati yang berempati yang ikut menderita dan merasakan sakit karena luka seseorang, seolah-olah itu lukaku sendiri. Semua penyembuhan dan pemulihan dimulai dari sini. Dan Tuhan kita berkata seperti ini, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga penyakit kusta orang itu lenyap dan ia menjadi tahir. Inilah saat di mana kehendak menjadi kenyataan. Kehendak Tuhan kita terwujud begitu saja. Penyakit kusta lenyap dan ia menjadi tahir. Kata menjadi tahir tidak hanya berarti penyakitnya telah sembuh. Kata menjadi tahir berarti orang ini sekarang dapat masuk ke dalam komunitas. Dalam bagian akhir nas hari ini, Yesus memerintahkan, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Melampaui penyembuhan penyakit, gambaran tentang pemulihan dari kematian sosial, kebangkitan dari kematian sosial. Itulah yang terkandung dalam firman ia menjadi tahir ini. Dalam nas hari ini,
Yesus sedang mewujudkan kehendak-Nya. Dia menghendaki agar orang yang menderita penyakit mengerikan itu menjadi tahir karena belas kasihan-Nya, dan dengan melakukan kuasa-Nya, penyakit kusta itu lenyap, dan orang itu menjadi tahir. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan ketika kita berada dalam situasi yang seperti kematian, Tuhan kita adalah harapan. Saya percaya bahwa Dia akan datang kepada kita terlebih dahulu mengulurkan tangan-Nya, dan hanya dengan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir," Dia akan memulihkan semua keadaan kita. Yesus kita tidak mengabaikan keadaan kita seperti ini. Apapun kesulitan yang kita hadapi, atau dalam situasi kesepian apapun kita berada, Dia tidak hanya memandangnya dari jauh, seolah-olah itu adalah situasi pihak ketiga. Dia berempati secara mendalam dengan rasa sakit dan kelemahan kita, seolah-olah itu adalah rasa sakit dan kelemahannya sendiri. Itulah artinya Dia berbelas kasihan kepada kita. Dan dengan mewujudkan kehendak-Nya, Dia menyelesaikan masalah kita. Dia tidak peduli dengan penyakit yang kotor dan najis seperti kusta. Dia mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya secara langsung. Saya percaya bahwa di tengah kesulitan dan masalah yang kita hadapi sekarang pun, Tuhan kita pasti akan datang secara pribadi seperti ini. Sekarang, kita yang telah mengalami kasih Tuhan kita ini, semoga kita juga dapat hidup seperti ini. Seperti Yesus kita yang ditunjukkan hari ini, semoga kita dapat menjalani hidup dengan membagikan kasih yang telah kita terima kepada seseorang. Mari kita renungkan apakah kita juga telah mengabaikan seseorang seperti penderita kusta. Kepada seseorang yang sedang menderita, seseorang yang sedang berjuang dan berada dalam situasi sulit, kapan kita merasakan belas kasihan? Kapan kita berempati dan ikut menderita bersama mereka? Mari kita renungkan. Dan mari kita renungkan apa tindakan kita terhadap mereka. Tuhan kita mendekat dan mengulurkan tangannya. Tetapi apakah kita hanya menghadapinya dengan kata-kata saja, dengan pikiran saja, dengan hati yang hanya berkata, "Aku akan mendoakanmu," sehingga tidak ada perbuatan? Mari kita renungkan dan periksa hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita telah menyembuhkan orang yang menderita kusta, yang dianggap dalam keadaan mati. Penyembuhan itu dimulai dengan belas kasihan, dan digenapi dengan menyentuh setelah mendekat dan mengulurkan tangan. Semoga hari ini menjadi hari di mana kita memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap sesama kita, dan tindakan mendekat serta mengulurkan tangan, terutama membagikan kasih dan melakukan pelayanan kepada mereka yang mati karena tidak mengenal Yesus. Melalui hati dan tindakan kita yang kecil, semoga hari ini menjadi hari di mana kuasa kehidupan Tuhan kita, yang kehendaknya adalah kenyataan, mengalir. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.